kembali lagi di channel YouTube KPU Kabupaten Pandeglang. Anda bersama saya, Vira, selaku host podcast Ngusep, Ngupas Seputar Urusan Pemilu. Teman pemilih, pada episode kali ini kita mengundang narasumber yang sangat spesial, yaitu Bapak Ade Mulyadi selaku Ketua Bawaslu Pandeglang. Langsung kita sapa ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya sudah menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang santai di sini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hubungan kelembagaan antara KPU dan Bawaslu nih Pak. Nah, sebelum masuk ke materi, bisa diceritakan lebih dahulu Pak, gimana sih awal mula perjalanan karir Bapak sebagai penyelenggara pemilu? Ya, terima kasih Vira. Ya. Awal mula menjadi penyelenggara itu di tahun 1999. Saya menjadi anggota KPPS. Kemudian juga di tahun 2004 masih anggota KPPS. Kemudian tahun 2005, 2006 dan 2008 saya di PPK Kecamatan Cikedal di 3 periode. Kemudian tahun 2013 saya masuk KPU Kabupaten Pandeglang sampai tahun 2018, dan tahun 2018 sampai saat ini ya, periode 2018-2023 saya di Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Jadi cukup lama juga untuk perjalanan di penyelenggara pemilu, ya terutama di Kabupaten Pandeglang ini ya, sehingga mengalami yang namanya KPPS, mengalami yang namanya PPK, juga KPU, dan sekarang di pengawasan di Bawaslu. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya pengalamannya, perjalanan karirnya hingga saat ini bisa menjadi Ketua Bawaslu Pandeglang. Nah Pak, mungkin teman pemilih yang sedang menonton juga masih banyak yang belum tahu nih Pak, apa sih tugas, kewenangan, dan kewajiban Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu? Bisa tolong jelaskan ya Pak ya? Ya, sesuai dengan regulasi bahwa Bawaslu itu secara undang-undang dilahirkan oleh Undang-Undang 7 tahun 2017. Kalau dulu yang namanya pengawasan itu namanya Panwaskap ya, untuk di kabupaten. Di tahun 2018 itulah mulai terbentuk Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Nah, pengawas ini punya tugas, diantaranya yaitu mengawasi tahapan-tahapan pemilu ya dan pemilihan. Kemudian juga ada tugas pencegahan, ada tugas pengawasan, dan ada juga tugas penindakan. Nah, ini tugas-tugas inilah yang dilaksanakan oleh Bawaslu di tahapan pemilu dan pemilihan. Baik Pak, seperti yang Bapak sebutkan tadi nih ya Pak ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kan Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu nih Pak. Nah, bisa tolong dijelaskan Pak, apa sih yang dimaksud dengan sengketa proses pemilu itu? Ya, sengketa ini ada sengketa proses, yaitu terjadinya sengketa pada saat proses. Ada juga sengketa hasil, yaitu di mana peserta pemilu menggugat penyelenggara ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan hasil. Nah, kalau Bawaslu ini menangani sengketa di tingkat prosesnya, sesuai dengan namanya, sengketa proses ya terjadi pada saat proses tahapan pemilu dan pemilihan. Lalu Pak, kalau boleh tahu nih, pada pemilu 2019 kemarin, ada nggak Pak sengketa proses pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu? Pada saat pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Pandeglang melaksanakan kegiatan terkait dengan penyelesaian sengketa antara caleg salah satu partai politik yang menggugat keputusan KPU Kabupaten Pandeglang ya. Materi gugatan pada saat itu adalah dicoretnya dua
bakal calon legislatif ya, dari BCS, kemudian pada saat DCT itu dicoret oleh KPU dengan dasar bahwa dua-duanya ini adalah mantan narapidana korupsi atau napikor. Tetapi kedua orang ini lewat partai politiknya mengajukan ke Bawaslu. Kemudian kita menyelesaikan proses sengketa antara penggugat dengan tergugat, dalam hal ini partai politik yang calegnya dicoret oleh KPU. Kemudian kita mediasi. Dalam mediasi ini tidak ketemu, artinya KPU berpegang teguh kepada peraturan KPU-nya. Ya, kemudian si caleg ini lewat partai politiknya juga ingin tetap mencari keadilan. Nah, kemudian kita selesaikan di adjudikasi. Dan akhirnya dari beberapa regulasi yang dimungkinkan untuk penyelesaian sengketa itu, ketemulah bahwa caleg yang awalnya dicoret oleh KPU Kabupaten Pandeglang itu kita perintahkan KPU-nya agar dimasukkan ke dalam daftar calon tetap. Nah, ini proses sengketa ini pernah terjadi di Kabupaten Pandeglang. Nah, kemudian pada saat pilkada kemarin juga itu ada proses sengketa proses ya, cuma beda bahasa dalam segi penyelesaian. Kalau pada saat pilek itu namanya mediasi dan adjudikasi, tetapi dalam pemilihan kepala daerah itu namanya musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Nah, di Pandeglang juga ya, kami Bawaslu Pandeglang kemarin menerima aduan sengketa dari calon perseorangan, di mana KPU memutuskan untuk tidak melanjutkan bakal pasangan ini karena kurang dukungan. Nah, sementara si bakal pasangan ini juga mengklaim bahwa dia juga punya banyak dukungan. Akhirnya kita selesaikan di tingkat musyawarah tertutup, kemudian tidak selesai, kita lanjutkan di musyawarah dari musyawarah terbuka ke musyawarah tertutup ya. Kalau musyawarah terbuka tidak selesai, maka masuk ke musyawarah tertutup dan hasilnya ya, kita menolak gugatan dari para penggugat dan tetap tidak bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Itu terkait dengan proses sengketa yang ada di Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Baik, Pak. Berarti pada pemilu-pemilu sebelumnya pernah ada ya proses sengketa pemilu tersebut. Ya. Nah, sebagai sesama penyelenggara pemilu nih Pak, antara KPU dan Bawaslu kan pastinya banyak perbedaan pemahaman regulasi. Nah, menurut pandangan Bapak sendiri, bagaimana seharusnya KPU dan Bawaslu menyikapi persoalan seperti itu, Pak? Ya, sebagai lembaga yang berada di tingkat kabupaten kota, KPU, Bawaslu, ya tugasnya hanya menjalankan regulasi. Artinya ketika regulasinya itu ada, ya itu saja yang dilaksanakan. Adapun persoalan perbedaan pemahaman dalam memahami aturan, itu hal yang biasa ya, dan itu bisa diselesaikan ketika ada hal yang kurang tepat dalam proses tahapan seperti sengketa tadi, itu bisa diselesaikan di sengketa proses, misalkan kalau terkait dengan kebijakan KPU yang oleh peserta dianggap kurang berpihak, dalam tanda kutip bukan melanggar aturan, tetapi ada hak-hak warga negara yang mungkin saja diatur di undang-undang lain, tetapi di aturan KPU tidak diatur. Nah, ini bisa diselesaikan. Nah, kemudian juga penyelenggara pemilu, kalau di kita kan di Indonesia ada 3, ada KPU, ada Bawaslu, dan juga ada DKPP. Nah, ini ketiga lembaga ini ya, termasuk
di Kabupaten Pandeglang, misalkan untuk tingkat kabupaten hanya 2 lembaga yang ada, KPU dengan Bawaslu. Selama kita berpegang teguh terhadap aturan, walaupun undang-undangnya sama, turunannya mungkin saja ada yang tidak satu pemahaman. Nah, ini selama kita punya pegangan yang jelas, aturan mainnya yang kita pakai, tidak mesti kita menyamakan persepsi untuk menyepakati sebuah kesepakatan. Tapi ya kita laksanakan saja. KPU ya dengan PKPU-nya, ya kami di Bawaslu ya dengan Perbawaslu-nya. Saya kira itu. Nah, sebentar lagi kan kita akan menghadapi pemilu serentak 2024 ya Pak ya. Persiapan apa aja yang udah dilakukan oleh Bawaslu Pandeglang Pak? Kami sudah mempersiapkan dari sisi sumber daya manusia bahwa peningkatan kapasitas SDM dalam rangka melaksanakan pengawasan di pemilu tahun 2024 dan juga pemilihan di tahun 2024, kita selalu membahas kaitan dengan regulasi-regulasi yang kita akan pakai pada saat nanti di baik itu Pilpres maupun di Pilkada serentak tahun 2024. Sehingga ketika pelaksanaannya kita sudah betul-betul siap dari sisi penguasaan materi dan juga pengetahuan mengenai pengawasan baik itu pemilu pileg ya ataupun pilpresnya ataupun di pilkada serentaknya yang dalam 1 tahun ada 2 kegiatan ya, pileg, pilpres dan pilkada serentak. Terus untuk pemilu serentak tahun 2024 nanti menurut Bapak akan ada potensi-potensi pelanggaran apa saja ya Pak kira-kira? Kalau potensi pelanggaran di Bawaslu itu ada yang namanya IKP ya, Indeks Kerawanan Pemilu. Kita petakan dari pemilu-pemilu sebelumnya, sehingga potensi ke depan apakah ini menurun ataukah meningkat potensi pelanggarannya itu sudah kami urai di IKP itu. Tetapi kalau belajar dari beberapa pemilu ke belakang, tidak ada pemilu yang tidak ada potensi pelanggaran karena menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga pelanggaran itu ada pelanggaran yang disengaja. Misalkan sudah tahu ini pelanggaran tetapi ya tetap saja dilanggar. Ada juga pelanggaran yang memang karena ketidaktahuan. Ya misalkan ini masyarakat awam tidak tahu bahwa menerima imbalan untuk mencoblos salah satu peserta pemilu itu dilanggar atau dilarang. Tetapi karena ketidaktahuan ini disangkanya ini pemberian ini ya sebatas kemanusiaan saja. Padahal dalam konteks pemilu, dalam konteks pemilihan ini tidak boleh. Nah, artinya asas lubernya ini ya, langsung umum bebas dan rahasianya ini tidak terjaga. Nah, dalam artian konteks bahwa masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih sesuai hati nurani, ini terpengaruh oleh pemberian. Nah, ini potensi-potensi pelanggaran seperti ini ke depan juga masih akan terus terjadi dan akan kita pantau. Ya, kalau potensi pelanggaran sudah dinyatakan tidak ada ke depan, saya kira lembaga pengawasan sudah nggak dibutuhkan lagi. Oleh karena lembaga pengawasan masih dibutuhkan, ya berarti tingkat atau potensi pelanggaran juga masih akan terjadi ke pemilu-pemilu berikutnya. Ya, jadi pasti tiap pemilu itu akan ada potensi-potensi pelanggaran. Potensinya ya, ada. Ya. Nah, terakhir nih ya Pak ya, bisa minta masukannya dari Bapak untuk KPU Pandeglang nih sebagai penyelenggara pemilu agar pemilu dan pemilihan serentak yang akan datang bisa berjalan lancar tanpa ada masalah atau sengketa ya Pak. Ya, kalau pemilu berjalan lancar, memang tugas dari penyelenggara bagaimana menciptakan pemilu ini berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan.
Tetapi kalau mencegah orang untuk untuk tidak melakukan gugatan ini kan juga tidak bisa. Nah, cuma kita yang penting kita taat aturan, taat hukum. Ya, kemudian ketika kita digugat, baik itu dalam prosesnya ke Bawaslu ataupun hasilnya ke Mahkamah Konstitusi, ya selama kita punya bahan yang bisa dipertanggungjawabkan, ya tidak usah ragu-ragu. Artinya pekerjaan kita bisa pertanggungjawabkan baik dalam proses sengketa di Bawaslu maupun dalam proses sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Jadi intinya tetap berpegang teguh kepada aturan yang ada. Jangan coba-coba bekerja atau melaksanakan tahapan di luar aturan yang ada. Itu saja. Ya, terima kasih ya Pak ya untuk bincang-bincang pada episode kali ini. Semoga informasi yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk teman pemilih yang sedang menonton. Nah, teman pemilih, terima kasih telah menyaksikan pada episode kali ini. Jangan lupa nantikan episode podcast Musep pada episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih, sampai jumpa.